Oke, jadi mulai Mas saja di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam. Oke, lemah Malam. kayu. Halo. Oke, jadi senang rasanya berjumpa dengan kalian yang para bukan pria. Kedengaran jadi? Iya. Iya, Kak. Oke. Iya. Pertama, selamat ulang tahun untuk Kak Alif Terima kasih. dan juga Kak Is. Kak Is juga tahu. Ya. Tidak ada. Dari biar urusan. Oke, jadi soal pertama bisa dilihat. Soal pertama adalah soal bahasa Indonesia, ya. Jadi perhatikan saja soal bahasa Indonesia. Di soal nomor 1 dikatakan itu bahwa kesalahan yang terjadi lebih dari 2 kali menunjukkan ketidaktelitian dan keteledoran yang fatal dan perlu introspeksi diri. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kesalahan yang terjadi. Soalnya adalah perbaikan ejaan pada kalimat tersebut yang tepat adalah. Nah, jadi ada kesalahan pada ejaan kalimat di atas. Nah, masih ingat materi sebelumnya terkait angka, ya? Nah, di angka itu ada syarat kalau angkanya ditulis angka 2 ya, bukan tulisannya 2. Nah, syaratnya itu dia lebih dari 2 suku kata. Ya. Nah, di sini duanya itu tidak lebih dari 2 suku kata. Nah, otomatis angka 2-nya ini harus diganti dengan tulisan DU2A alias 2. Ya. Iya. Dong. Iya. Kiki dengar Kiki? Sudah, Kak. D. Nah, kalau dilihat di opsinya, opsi D dan opsi C itu masih pakai angka 2. Itu kurang tepat ya. Jadi tinggal huruf A, huruf D, dan huruf E. Nah, berikutnya ada kata ketidaktelitian. Nah, masih ingat materi kalau sama-sama cinta dia harus bersatu ya. Nah, kata dasarnya adalah tidak dan teliti. Nah, kata tidak mendapatkan imbuhan ke, artinya dia memperoleh cinta. Kata teliti dia dapat imbuhan an, dia memperoleh cinta. Nah, karena keduanya memiliki cinta, maka mereka harus disatukan menjadi ketidaktelitian dalam satu kata. Ya. Nah, ketidaktelitian dalam satu kata itu ada di opsi delta ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, aman ya? Aman. Aman, kawan. Ya. Keren tawas. Iya, aku tahu. Kali deh. Dengar Jiki? Udah Kiki, Jik. Kiki peserta gue ya. Banyaknya itu masuk ke dalam. Rangga dia mau jauh kampungnya. Oke, jadi tidak pertanyaan soal nomor 1, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2, cermati teks berikut. Nah, jadi kalau cermati teks berikut, soalnya adalah, jadi kalian bisa langsung menulis soal ya. Informasi inti yang sesuai dengan isi teks adalah titik-titik ya. Jadi informasi inti yang sesuai dengan isi teks. Nah, kalau kalian lihat teksnya di akhir kalimat ya ada kata dengan demikian. Masih ingat yang disampaikan kemarin? Dengan demikian itu apa ya? Demosi.
Ada yang lupa deh. Oke, jadi dari emosi. Oke, jadi Dede emosi. Terima kasih kali ya. Ya, Oke, jadi Dede emosi. emosi. Nah, jadi kalau dia induktif, maka ada kalimat kesimpulan ya di ujungnya. Baik itu oleh karena itu, jadi dengan demikian, Maka, maka oleh sebab itu. Nah, kalau ada kalimat seperti itu di akhir, maka dapat disimpulkan itu adalah kalimat induktif. Nah, kalimat induktifnya berarti dia kalimat utamanya di ujung ya, atau di akhir paragraf akhir. Nah, kalau kita lihat paragraf akhir, misalnya ya, dengan demikian panas matahari seakan dilipat gandakan dan menyebabkan suhu semakin naik. Nah, suhu semakin naik, jelas ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa ini adalah terkait global warming atau pemanasan global. masalah global. Nah, kalau kita lihat di opsi yang membahas langsung pemanasan global adalah opsi B ya. Yang Ya Kak B. lain, nah, yang lain hanya berupa kalimat-kalimat penjelas ya, seperti bumi kaya dengan bahan bakar fosil, bahaya pergerakan es, peringatan bagi penggunaan bahan bakar fosil dan kenaikan air laut ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah B. Oke. Kasis. Iya. Goyang-goyang kayaknya. Tak headset tak jadi kerasa kerus oke. Kalau kedengaran suara. Oh, iya kan? HP tak goyang-goyang. Saya yang bergerak di sini, Kak. Jadi goyang-goyang menjelaskan, Kak. Oh iya, Kak. Joget TikTok ya pasti. Apa Kak. betul kita bikin Kak? Goyang-goyang. Manikin Kak Palik dulu. Berikutnya, soal nomor 3. Nah, ini yang banyak sekali miss ya. Di soal nomor 3. Nah, ini juga soal yang tidak terlalu saya suka sih. Di soal dikatakan, pernyataan yang tidak sesuai dengan paragraf tersebut. Itu artinya kita harus membaca paragrafnya. Dan itu membutuhkan waktu. Jadi sebisa mungkin, caranya adalah kalian baca soalnya, kemudian cari. Ya, kalian bisa baca opsinya dulu maksud saya ya, opsi, kemudian cari di soal, biar tidak terlalu lama. Atau kalau kalian punya ingatan yang lumayan bagus, kalian bisa baca sekali paragrafnya, kemudian masuk ke soal. Ya, nah jawabannya di situ adalah Charlie. Ya, pengetahuan, keterampilan, dan strategi orang tua sangat dibutuhkan untuk mendukung program literasi sekolah. Nah, kalau kita perhatikan di paragraf, di situ dikatakan bukan strategi orang tua ya, tetapi orang tua yang dijadikan sasaran ya. Kegiatan ini kalian bisa lihat ya di paragraf ini. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengembangan literasi. Bukan itu. Sorry. Philip dan Sampel berpendapat bahwa program keaksaraan atau literasi harus disosialisasikan kepada orang tua dengan pengetahuan, keterampilan, dan strategi yang mereka butuhkan. Ya, bukan orang tuanya yang punya strategi di sini ya, tapi orang tuanya yang mau diberikan strategi. Jadi opsi C kurang tepat ya. Kalau opsi A, B, D, dan E kalian bisa lihat di paragrafnya ya. Oke, sampai sini. Nomor 3 ada pertanyaan? Ada Ya, dong. tidak ada jeda. Iya, saya mau cepat-cepat lewatin bahasa Indonesia. Nah, baik. Oke, berikutnya Aman, soal aman. nomor 4 ya. Cermati kesalahan bentukan kata pada kalimat berikut. Terjadi kecelakaan itu disebabkan oleh kurangnya persiapan dan kesediaan bahan-bahan utama panggung untuk pagelaran. Nah, soalnya adalah perbaikannya. Artinya kalau perbaikan berarti yang di atas tadi itu salah atau kurang tepat. Nah, tadi kata yang kita
garis bawahi adalah persiapan, kesediaan, serta pagelaran. Nah, katanya kurang tepat ya. Berarti Ya. persiapan sudah salah. Berarti opsi A salah. Ya. Kemudian ada penyiapan. Penyiapan juga tidak enak didengar ya. Dan tidak sesuai kaidah. Maka itu juga salah. Maka tinggal dua. Opsi D dan opsi E. Ya, kesiapan. Nah, berikutnya kata kedua. Kesediaan. Nah, di sini menggunakan kata persediaan dan ketersediaan. Nah, kalaupun kita agak bingung di kata tersebut, kita beralih ke kata berikutnya. Pagelaran, di opsi D pergelaran, opsi E penggelaran. Nah, saya rasa di sini kalian sudah bisa tarik kesimpulan. Penggelaran, Kak. Iya. Nah, penggelaran itu tidak tepat. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa jawabannya adalah delta. Jadi, Oh. katanya kesiapan, persediaan, Kenapa? dan pergelaran. Kenapa Rangga? Mantap operator. Kenapa saya B, Di? Saya jawabanku iya, Kak. Saya aku tahu jawab kenapa jawab itu. Pasti salah itu. Kira pakai KTP saya, Kak. Apa? KTP saya. KTP saya apa tuh KTP saya? Kalau ketemu Kenapa Ki kita dengan cerita, Kak? S, huruf K, T, S, P, menyatu, Ki. Oh, tolong Kak Ino disampaikan kenapa seperti itu. Ini Itu kan KTP sangat tidak profesional ini. itu KTP saya hanya untuk imbuhan me. Hanya untuk imbuhan me itu KTP Iya. saya. Oh, berarti Dengar. bukan penyiapan. Di. Dia sip, menyiapkan, menyediakan. Oh, Oke, jelas ya. iya, siap. Terima kasih banyak Kak Ino. Itu tadi sebenarnya yang mau saya sampaikan ya. Cuman Betul. oke, berikutnya Oke, ya. Kak. Lanjut. Ungkapan di bawah ini mengandung makna idiomatis kecuali. Nah, artinya yang tidak mengandung makna idiomatis. Idiom ya, atau biasa dikenal di bahasa Indonesia apa ya? Ungkapan. Ya. Polisi, opsi A ya. Polisi telah menangkap pelaku yang tertangkap basah. Nah, ini tidak bermakna harfiah ya, atau tidak bermakna sesungguhnya. Tertangkap basah berarti disiram ke air baru ditangkap, enggak ya? Tertangkap kering. Jadi itu masuk kategori idiomatis ya, tertangkap basah. Yes. Nah, berikutnya opsi B. Setelah lama bungkam, Danu pun akhirnya buka suara. Nah, sejak kapan suara bisa dibuka? Nah, itu bermakna idiomatis. Harusnya baju. Oh, jangan dong. Kak Asis, Iya. Bahaya ya, kita bahaya. lihat di anunya layar. Iya, kulihat juga. Ah ya, Kenapa, Kak? oke lanjut. Tidak, itu cuma tanyakan. Oh, itu. Oh, baru kulihat yang besar kayak. Tapi kita. Oke, berikutnya opsi C ya. Pembangunan jembatan itu memakan waktu. Ya, jadi jembatan itu udah punya mulut, nggak bisa makan ya. Nah, itu artinya dia bermakna Iya. dia tidak makan Betul ya, sesungguhnya. betul. Betul. Iya, betul dong. Iya. Betul. Nah, jadi itu juga bermakna idiomatis ya. Nah, opsi D misalnya ya. Akhirnya aku menemukan benang merah yang hilang sejak kemarin. Nah, benang merah yang hilang sejak kemarin ini tidak bermakna idiomatis ya. Karena memang betul-betul ini benang merahnya hilang. Ya. Iya. Ini pembahasan yang sangat menyenangkan. Sangat Berikutnya, mengecoh, Di. Kalau kakek iya, telah Kak. tutup usia. Nah, tutup usia. Pertama, kakek itu bukan tokoh, ya. Wah, jadi kakek tutup usia itu bermakna idiomatis, ya. Tidak bermakna sesungguhnya.
Tunggu, siapa chat kayak ini? Delta. Telepon. Tunggu, Dik. Delta Telepon. jawabannya. Delta. Ih, kalau ku angkat ini telepon sama aku kedengaran. Iya. Kedengaran. Nanti Coba gimana? ada pembahasan anu. Chat nih. Pak Mata. Coba dulu, coba. Siapa tahu bisa lah. Siapa tahu bisa jadi tahu toh. Dapat apa lagi dikasih kawin? Rencana aneh itu. Dengar kiki nanti deh. Oke, jadi itu tadi ya. Di antara setiap opsi hanya opsi D yang tidak bermakna idiomatis. Benang merah yang dimaksud di sini kalau secara idiomatis itu artinya permasalahan yang pokok permasalahan ya. Cuman di sini memang betul-betul benang merahnya yang hilang. Ya. Iya, iya. Oke, saya kira jelas ya di sini ya. Nomor 5. Jelas. Di sini dia sedikit yang salah, ya. Iya. Yang benar Nah, juga ini sedikit. integritas. Yang sedang-sedang itu banyak. Benang Oke, biru. Aman ya? Aman Aman dong. Aman dong.